keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kombinasi yang terdiri dari kumulatif dan subsidiaritas atau alternatif, maka majelis hakim terlebih dulu mempertimbangkan dakwaan ke-1 primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Barang siapa. Menimbang bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah orang yang sebagai subjek pidana, subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat 1 junto pasal 197 ayat 1 huruf B KUHP dan telah disebutkan diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya nomor register perkara PDM strip 242 Jakarta Selatan garing 10 garing 2022, yaitu terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkaranya, majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dan oleh karena itu terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwa karena penyakit. Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa ini, majelis hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subjek hukumnya yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan. Sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, menurut majelis hakim, pembuktian mengenai hal tersebut inheren pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi. Unsur dengan sengaja. Menimbang bahwa terhadap unsur kedua ini majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini. Menimbang bahwa menurut memori penjelasan memori van toelichting, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginisiasi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, willen en weten veroorzaken van en gevolg. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginisiasi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Menimbang bahwa menurut teori kehendak Wills teori dikemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Menimbang bahwa dikaitkan dengan teori kehendak, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak suatu perbuatan dan kehendak yang menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu menjadi maksud dari yang dilakukannya perbuatan itu. Menimbang bahwa akan tetapi menurut doktrin lainnya yang menganut teori perkiraan, foretelling teori,
telah menyangkal teori kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Dengan kata lain, unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara material. Karena maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara material, maka pembuktiannya adanya unsur kesengajaan dalam diri pelaku dilihat dari keadaan serta tindakan pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa apabila uraian di atas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan ini, maka didapati hal-hal sebagai berikut. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Juli malam, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dipanggil oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat menyuruh saksi membantu korban untuk mengangkat Putri Chandrawati ke lantai 2. Waktu itu saksi melihat saksi Kuat dan saksi Susi yang sedang berdiri di dekat Putri Chandrawati. Saksi melihat Putri Chandrawati terbareng di sofa, terus korban mengatakan kepada saksi, "Ayo bantu cat." Tapi karena pada saat itu saksi melihat Putri menggerakkan tangan ke saksi, saksi langsung mengartikan kalau Putri Chandrawati tidak mau diangkat. Sehingga saksi mundur dan saksi melihat korban Nofriansah Yosua Huta Barat mau mencoba mengangkat Putri Chandrawati, tapi ditepis oleh Putri Chandrawati. Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli sore, korban mengatakan kepada saksi Richard kalau terdakwa berencana memberikan surprise untuk Putri Chandrawati. Dan karena itu terdakwa memerintahkan korban untuk memesan kue dan tumpeng. Kemudian sore harinya saksi Daden Miftahul Haq dan korban pergi mengambil kue dan tumpeng, serta kemudian pada jam yang menunjukkan pukul 00 dini hari tanggal 7 Juli dimulai perayaan anniversary pernikahan terdakwa dengan Putri Chandrawati tersebut. Dan saat itu berkumpul para ajudan dan ART terdakwa dan Putri Chandrawati. Keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Daden Miftahul Haq, saksi Ricky Rizal, dan saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Daden Miftahul Haq, selanjutnya saksi bersama terdakwa pukul 5 berangkat menuju Yogyakarta, kemudian terbang ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, terdakwa dijemput oleh saksi Adan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, dan saksi Farhan Sabilah menuju kantor. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Susi dan keterangan Kuat Ma'ruf menyatakan tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 17 di rumah terdakwa di Magelang hanya ada mereka, yakni Putri Chandrawati, korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sementara saksi Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer sedang mengurus keperluan anak terdakwa di Sekolah Taruna Nusantara Magelang. Menimbang bahwa selanjutnya sekira menjelang maghrib berdasarkan keterangan dari saksi Kuat Ma'ruf, ia melihat dari kaca korban ada di tangga posisi arah turun. Terus saksi melihat korban seperti mengintip. Saksi kagetin korban, saksi gedor kacanya. Saksi teriak dan bilang, "Woi!" Tapi korban Nofriansah Yosua Huta Barat malah lari naik turun tangga kayak ragu-ragu, kemudian mengendap-endap. Kemudian dia sempat kejar korban dengan menggunakan pisau. Setelahnya saksi memerintahkan kepada Susi lihat ibu, saksi Susi langsung masuk ke kamar ibu. Sesaat kemudian saksi Susi menemukan Putri Chandrawati dengan masih menggunakan pakaian lengkap
terduduk di depan kamar mandi dengan mata terpejam. Kemudian saksi Susi memeluk Putri Chandrawati sambil berteriak, "Om Kuat, tolong ibu, tolong ibu." Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf naik dan membantu saksi Susi. Sesaat kemudian saksi Kuat melihat almarhum korban Nofriansah mencoba naik dan saksi Kuat Ma'ruf melarangnya untuk naik. Dan saksi dan korban menyampaikan, "Om, bisa saya jelaskan?" Menimbang bahwa kemudian saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Susi membawa Putri Chandrawati istirahat ke tempat tidur dan Putri Chandrawati meminta saksi Susi untuk menghubungi saksi Riki Rizal atau saksi Richard Eliezer. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan di persidangan bahwa ia menyampaikan kepada Putri Chandrawati ini harus dilaporkan kepada Bapak, Bu, supaya tidak menjadi duri dalam daging, supaya tidak menjadi duri dalam rumah tangga Ibu. Menimbang bahwa saksi Richard Eliezer menerangkan pada waktu menunggu guru sekolah anak terdakwa di alun-alun ditelepon oleh Putri Chandrawati sambil menangis dan mengatakan, "Kamu di mana, Dek? Kamu di mana?" "Di mana saksi Riki Rizal balik sekarang?" "Mana saksi Rizal Wibowo?" Balik sekarang." Demikian suara saksi Putri Chandrawati dalam telepon menyuruh balik. Dan saat sesampainya di rumah di lantai 1 terlihat sepi, tidak terlihat orang. Saksi Riki Rizal Wibowo naik ke lantai 2. Saksi menyusul di belakang. Begitu naik, saksi langsung melihat ada saksi Kuat Ma'ruf di ujung tangga dan di sebelah kanan. Ada saksi Susi di depan pintu kaca. Karena yang ditelepon Putri Chandrawati itu saksi, maka saksi memastikan dulu keadaan Putri Chandrawati di dalam aman atau tidak, sehingga saksi menengok ke arah pintu kaca itu dan di dalam kamar Putri Chandrawati lagi baring di dalam. Kemudian saksi bertanya kepada saksi Kuat Ma'ruf, "Ada masalah apa, Om?" Saksi Kuat Ma'ruf mukanya merah, marah, emosi dan dibilang, "Sudah, kamu nggak usah tahu dulu." Pada waktu itu saksi belum bertemu dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa keterangan saksi Richard tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo yang menerangkan saksi Riki Rizal bersama dengan saksi Richard keluar dengan tujuan sekolah Taruna Nusantara, karena sekaligus nanti rencananya saksi Richard akan standby di Taruna Nusantara agar saksi Richard paham cara kerjanya. Setelah itu saksi ke Pamong yang kedua. Saksi ketok rumahnya ternyata kosong. Saksi hubungi sedang di alun-alun. Terus saksi merapat ke alun-alun bersama saksi Richard. Pada saat menunggu di alun-alun, saksi menghubungi Pamongnya yang saat itu sedang sholat Isya. Jadi saksi cuma menunggu di depan Masjid Magelang. Kemudian saksi Richard tiba-tiba mendapat telepon dari Putri Chandrawati. Katanya disuruh pulang cepat. Saksi putuskan untuk telepon Pamongnya, saksi sampaikan kalau bertemu besok saja, saksi ada keperluan. Kemudian saksi Richard bersama saksi pulang ke kediaman. Kemudian sampai di kediaman saksi melihat masuk tidak ada orang di lantai bawah dan saksi langsung naik ke lantai 2. Saksi melihat saksi Susi berada di ujung tangga itu, duduk menangis dan bertemu saksi Kuat Ma'ruf di depan pintu kamar saksi Putri Chandrawati. Lalu saksi bertanya kepada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Kuat Ma'ruf menjawab,
Kalau tadi melihat korban Nofriansah Yosua Huta Barat naik turun tangga kayak ragu-ragu, sehingga dia sempat kejar korban dengan pisau. Kemudian saksi Kuat Ma'ruf langsung bilang, lihat ibu, lihat ibu. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Rizal Wibowo terungkap bahwa fakta bahwa kemudian saksi Rizal duduk di kamar itu sendiri, saksi tanyakan, ada apa ibu? Tapi Putri Chandrawati cuma menanyakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Di mana dek? Dengan perkataan itu saksi artikan Putri Chandrawati mencari korban, maka saksi langsung turun ke bawah. Saksi cari ke belakang, bagian laundry, di dapur dan di ruang tamu, tapi tidak ada. Kemudian saksi masuk ke kamar belakang dan saksi ke garasi. Di situ ada saksi Richard dengan saksi Kuat Ma'ruf. Saksi juga menanyakan pada mereka, akan tetapi mereka tidak mengetahui korban di mana. Menimbang bahwa saksi Riki Rizal Wibowo kemudian masuk ke kamar ADC bersama saksi Richard Eliezer tetap dan tidak melihat korban. Saksi melihat ada senjata Steyr. Saksi ambil senjata itu, kemudian saksi membuka lemari dan melihat senjata HS milik korban. Saksi ambil juga dan saksi amankan di lantai 2 di kamarnya anak dari Putri Chandrawati. Setelah bertemu dengan korban Yosua, saksi tanyakan, ada apa Yos? Jawabnya, enggak tahu bang. Kenapa saksi Kuat Ma'ruf tiba-tiba marah? Karena dicari Putri Chandrawati, kemudian korban langsung naik ke lantai 2 dan saksi dihadapkan ke Putri Chandrawati. Kemudian korban langsung masuk duduk di bawah. Sementara saksi Riki Rizal karena tidak ada perintah untuk duduk, saksi hanya berdiri di depan kamar dan saksi tidak mendengar percakapan antara Putri Chandrawati dengan korban. Menimbang bahwa sementara itu keterangan saksi Richard diketahui bahwa selang beberapa waktu kemudian saksi Riki Rizal memanggil saksi Richard menanyakan di mana senjata korban. Saksi mengatakan tidak tahu. Saksi diajak oleh saksi Riki untuk masuk ke dalam kamar ajudan tempat saksi bersama dengan korban tidur. Masuk ke dalam saksi Riki mencari di lemari, akhirnya menemukan di lemari karena di samping kasur ada senjata Steyr juga. Saksi Riki mengambil sekalian senjata Steyrnya. Saksi melihat korban Nofriansah dari luar, dari jendela kaca. Saksi langsung keluar lewat pintu. Saksi panggil korban dan menanyakan ada masalah apa. Lalu korban bilang tidak tahu. Kemudian saksi Riki Rizal mengajak korban menemui Putri Chandrawati di kamar lantai 2. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Riki Rizal menunggu di depan kamar dan melihat korban Nofriansah Yosua Huta Barat duduk bersimpuh di lantai sambil berbicara kepada Putri Chandrawati yang terbaring di tempat tidur. Saksi menerangkan jika ia hanya bisa melihat posisi mereka tetapi tidak mendengar percakapan antara keduanya. Saksi Putri terdakwa di perkara lain menerangkan bahwa saat bertemu dengan korban, ia mengatakan ia memaafkan kesalahan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menghendaki agar korban resign sebagai ajudan dari terdakwa. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan malam itu tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 23 terdakwa dihubungi oleh istrinya Putri Chandrawati dalam keadaan menangis dan suaranya berbisik-bisik menyampaikan bahwa Yosua telah berlaku kurang ajar kepada Putri Chandrawati. Selanjutnya terdakwa menyampaikan jika ia akan datang ke Magelang untuk menjemput istrinya, namun Putri Chandrawati menenangkan terdakwa dengan mengatakan ada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal Wibowo yang menjaganya. Dan besok pagi Putri Chandrawati akan kembali ke Jakarta. Bahwa terdakwa menyatakan ia tidak mengetahui kekerasan seksual yang dialami oleh istrinya. Ia baru mengetahuinya pada tanggal 8 Juli sesaat setelah terdakwa bertemu dengan istrinya. Menimbang bahwa saksi Richard Eliezer menerangkan pula keesokan harinya saksi Riki Rizal mengatakan kepada saksi untuk persiapan pulang ke Jakarta. Kemudian saksi mengangkut barang-barang pribadi saksi. Baru kemudian saksi menyiapkan mobil Lexus LM nomor polisi B1MH.
Sedangkan saksi Kuat Ma'ruf menyiapkan mobil RX, lalu saksi Riki Rizal dan saksi Susi turunkan barang-barang. Kemudian saksi melihat saksi Riki memegang 2 senjata api. Saksi membantu, saksi ambil senjata stayer, lalu saksi Riki Rizal maju masuk ke mobil Lexus LM. Kemudian saksi Riki membuka dashboard dan meletakkan senjata HS milik korban Nofriansah di dalam dashboard. Setelahnya saksi menaruh senjata stayer di kaki tempat para ajudan duduk. Kemudian saksi melanjutkan beres-beres barang dan saksi Kuat Ma'ruf mengatakan kepada saksi bahwa ia diperintahkan oleh Putri Chandrawati untuk membawa mobil Lexus. Karena saksi Kuat Ma'ruf mengatakan diperintahkan oleh Putri untuk menyetir mobil. Pikiran saksi yang ada pada waktu itu di mobil Lexus LM, saksi Kuat Ma'ruf bersama korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan saksi naik di mobil kedua Lexus RX bersama saksi Riki Rizal Wibowo. Menimbang bahwa pada saat saksi Richard Eliezer selesai beres-beres barang, Putri Chandrawati dan saksi Susi turun. Putri dipegang Susi keluar rumah, naik ke mobil, begitu halnya dengan Kuat Ma'ruf. Saksi langsung inisiatif lari ke belakang menuju mobil kedua, Lexus RX, satu mobil dengan saksi Riki. Saat menuju ke belakang, korban sudah naik mobil kedua di Lexus RX, sehingga saksi langsung balik lagi ke depan karena Putri Chandrawati sudah naik mobil. Menimbang bahwa saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menerangkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf mengantuk, saksi Richard menggantikan menyetir mobil setelah dari rest area. Sampai di Jakarta sekitar pukul 15 langsung diarahkan ke Saguling. Saksi Kuat Ma'ruf yang membukakan pintu Putri Chandrawati sesudahnya, baru saksi turun. Sebelum turun, Putri Chandrawati sempat bilang kepada saksi Richard agar nanti senjatanya bawa naik ke lantai 3. Untuk barang-barang saksi menaruh di depan lift sesuai dengan yang dikatakan korban Yosua. Lalu saksi Kuat Ma'ruf mengambil barang sedangkan saksi Richard ambil senjata stayer naik ke lantai 3. Sampai di lantai 3 karena untuk barang-barang yang bisa diletakkan di depan lift, tetapi kalau senjata api harus diutamakan. Saksi minta petunjuk kepada Putri Chandrawati dan saksi diajak oleh Putri Chandrawati masuk diarahkan sampai di lemari senjata. Saksi Putri Chandrawati yang membukakan pintu lemari yang lainnya yang isinya senjata semua, banyak senjata. Saksi langsung menyimpan di situ. Kemudian bersama saksi Kuat turun karena dari pagi belum makan. Keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi Kuat Ma'ruf yang menjelaskan bahwa ia dan saksi Richard Eliezer naik ke lantai 3 untuk membantu meletakkan barang-barang dari Magelang. Menimbang bahwa saksi Richard Eliezer melanjutkan, saksi Richard di bawah sudah ada saksi Adan Romer, Prayogi, Daden, saksi Damianus, dan saksi Farhan Sabilillah Patwal dari Magelang. Lalu saksi duduk bersama dengan mereka di depan. Waktu itu saksi Riki keluar dari pagar dan saat saksi sedang ngobrol bercanda dengan saksi Daden, di sebelah ada saksi Damianus Labakoban, kemudian korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Adan Romer dan Prayogi. Lalu saksi Riki keluar dari ambil kursi, ditaruh di dekat saksi dan maju ke arah saksi seperti layaknya berbisik. Bahwa saksi dipanggil oleh terdakwa di lantai 3. Saksi bertanya, untuk apa bang? Kemudian saksi Riki Rizal menjawab tidak tahu dan mengatakan naik lift saja. Kemudian saksi naik lift sampai di lantai 3. Keterangan ini terdapat persesuaian dengan keterangan saksi Rizal Wibowo. Setelah ia diperintah terdakwa, kemudian ia turun menemui saksi Richard Eliezer dan menyampaikan bahwa Richard dipanggil Bapak naik ke lantai 3 dan ia sempat menyarankan untuk menggunakan lift. Bahwa di persidangan saksi Richard menerangkan, saat keluar dari lift, pintu ruangan sudah terbuka dan sudah ada terdakwa di situ. Sehingga saksi maju, siap perintah Bapak. Saksi bertanya kepada terdakwa yang sedang menangis. Kemudian saksi dibawa ke sofa, disuruh duduk di sofa di mana pada saat itu Putri Chandrawati belum ada.
Terdakwa bertanya, apakah saksi mengetahui ada kejadian apa di Magelang? Saksi menjawab, tidak tahu. Tidak lama kemudian Putri Chandrawati masuk duduk di samping terdakwa. Saksi bertanya, ada kejadian apa di Magelang? Baru terdakwa mengatakan bahwa Putri Chandrawati sudah dilecehkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat di Magelang. Putri Chandrawati juga menangis pada saat itu. Terus terdakwa melihat saksi dan mengatakan bahwa korban itu telah kurang ajar, tidak menghargai terdakwa. Sambil terdakwa pegang kerah bajunya, terdakwa mengatakan bahwa tidak ada gunanya pangkat kalau keluarga terdakwa dibeginikan. Saksi juga langsung diam pada saat itu, serba salah, takut. Kemudian terdakwa merubah posisi duduknya dan agak maju ke depan dan berkata kepada saksi yang pada pokoknya bahwa korban Nofriansah harus mati. Dan saksi diam saja. Terdakwa menangis, baru bilang agar saksi yang bunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Karena menurut terdakwa, kalau saksi yang bunuh, terdakwa juga yang akan jaga saksi. Tapi kalau menurut terdakwa, kalau saksi yang bunuh, terdakwa yang akan jaga saksi. Tapi kalau terdakwa yang bunuh, tidak ada yang menjaga kita semua. Lalu terdakwa menjelaskan skenarionya dan saksi hanya diam. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi, lokasinya di 46. Putri Chandrawati dilecehkan oleh korban, kemudian Putri Chandrawati teriak, kamu respon. Korban Nofriansah ketahuan, korban Nofriansah menembak, lalu kamu tembak balik korban Nofriansah. Dan korban Nofriansah yang meninggal. Menimbang bahwa saksi Richard Eliezer menerangkan setelah dijelaskan tentang skenario itu lalu dijelaskan lagi tentang skenario. Tidak usah takut karena posisi saksi itu pertama membela Putri Chandrawati dan yang kedua saksi bela diri karena korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang menembak duluan, kata terdakwa. Posisi saksi aman, terdakwa bilang begitu kepada saksi. Baru dijelaskan secara berulang-ulang tentang skenarionya. Sembari terdakwa menceritakan tentang skenario, Putri Chandrawati sempat mengobrol dengan terdakwa meskipun saksi kurang jelas mendengarnya. Tetapi sepintas saksi mendengar Putri Chandrawati membahas tentang CCTV Duren 3. Setelah itu berbicara lagi membahas tentang sarung tangan. Kemudian terdakwa duduk biasa lagi. Terdakwa melihat ke saksi dan bertanya tentang senjata. Saksi mengatakan kepada terdakwa, kemudian saksi mengatakan ada. Kemudian terdakwa langsung mengambil kotak amunisi dan memberikan satu kotak peluru kepada saksi. Di mana saksi ingat pada saat itu senjata saksi masih ada 7 amunisi dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah amunisi yang saksi tambahkan. Saksi menggunakan senjata api jenis Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru. Tetapi saksi tambahkan bahwa pada saat itu saksi tidak mengisi sampai full. Menimbang bahwa setelah saksi Richard mengisi amunisinya, saksi letakkan lagi senjata saksi dan mengembalikan kotak amunisi kepada terdakwa. Kemudian terdakwa bertanya kepadanya, di mana senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat? Karena saya ingat saksi waktu di Magelang masih ada di dashboard mobil, saksi mengatakan masih di mobil Lexus LM. Kemudian terdakwa menyuruh saksi mengambil senjata HS itu di dashboard dan saksi taruh di tas tumi. Kemudian saksi masuk ke dalam lewat tangga ke lantai 3. Sampai di lantai 3 ada pintu yang cuma bisa dibuka dengan kode. Menimbang bahwa kemudian saksi Richard naik ke lantai 3 memberikan senjata HS milik korban kepada terdakwa. Saksi sempat berdoa di toilet agar batal rencana terdakwa. Saat saksi keluar dari toilet, Agus langsung mengatakan kepada saksi bahwa Putri Chandrawati sudah turun. Saksi langsung lari ke depan, saat itu Putri Chandrawati sudah naik mobil. Saksi langsung naik lewat pintu kiri, di dalam ada saksi Riki Rizal Wibowo, korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Kuat Ma'ruf di belakang, dan saksi paling terakhir masuk mobil dan saksi duduk di belakang. Menimbang bahwa saat di dalam mobil Putri Chandrawati sempat menyampaikan kepada saksi untuk ke 46, kami langsung ke 46,
Begitu sampai duren 346, Putri Chandrawati turun duluan dari sebelah kanan, kemudian saksi Riki Rizal Wibowo, korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dan kemudian saksi dan saksi Kuat Ma'ruf. Saksi langsung naik ke lantai 2, saksi masih bingung juga. Saksi pikir ia mau cerita kepada siapa, saksi takut pada saat itu dan juga saksi sendirian. Saksi berdoa lagi di lantai 2. Saksi berdoa minta Tuhan batalkan kejadian ini biar Tuhan ubah pikiran terdakwa. Tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara terdakwa di bawah, lalu saksi turun bertemu dengan terdakwa sendirian di ujung tangga. Terdakwa baru bertanya kepada saksi, apakah senjatamu sudah diisi? Saksi mengatakan, apakah senjatamu sudah dikokang? Saksi mengatakan belum. Terdakwa mengatakan diisi dulu kemudian baru dikokang. Saksi masukkan lagi di pinggang. Tak lama kemudian korban Nofriansah terlebih dulu masuk, baru kemudian di belakang ada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal Wibowo. Begitu korban masuk, terdakwa langsung berkata kepada korban, sini kamu. Langsung pegang leher korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan didorong ke depan. Dan terdakwa bilang, berlutut kau, di sini berlutut. Ketika disuruh berlutut, korban kaget melihat ke terdakwa dan bilang, ada apa pak, ada apa pak. Ketika korban Nofriansah mundur sedikit, merendah, langsung terdakwa bilang ke saksi yang ada di sampingnya, woi kau tembak cepat. Saksi langsung keluarkan senjata dan saksi tembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Seingat saksi menembak sebanyak 3-4 kali ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan mengenai perkenaannya, saksi tidak bisa pastikan. Menimbang bahwa lebih lanjut, Richard Eliezer menyampaikan, setelah korban Yosua jatuh dengan posisi telungkup, saksi masih mendengar ada suara erangan dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu terdakwa maju, sudah memegang senjata langsung kokang di samping tangga dan menembak ke arah korban Nofriansah. Dan saksi tidak bisa pastikan berapa kali menembak. Yang pastinya saksi mendengar suara tembakan terdakwa ke arah korban. Setelah itu terdakwa balik lagi ke depan tangga dengan posisi jongkok ke depan tangga, langsung menembak ke arah tembok di atas tangga, tapi saksi tidak tahu berapa kali sehingga sempat terdakwa berhenti. Kemudian kokang senjata lagi dan menembak ke arah TV. Lalu terdakwa berdiri maju ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Saksi melihat korban dipegangkan senjata oleh terdakwa dan saat itu terdakwa menggunakan sarung tangan warna hitam. Menimbang bahwa pada saat terdakwa menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembak ke atas, terdakwa menggunakan senjata Glock dan senjata HS. Saksi melihat lagi pada saat terdakwa balik badan ke arah tembok di atas TV, terdakwa sudah menggunakan senjata HS. Pada saat itu ada 2 senjata yang terdakwa pegang, karena senjata pertama berbeda dengan senjata yang kedua. Senjata yang dipakai terdakwa untuk menembak korban adalah Glock. Kemudian terdakwa menggunakan senjata HS pada saat menembak di atas TV ke arah yang berlawanan. Menimbang bahwa setelahnya saksi Adan Romer masuk. Adan Romer sempat menanyakan kepada Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal, tapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan. Waktu mendekat ke arah saksi, kemudian saksi Romer memegang tangan saksi dan bertanya, kenapa Cat? Nampak mukanya panik. Saksi bilang, saya refleks bang. Sesudah itu banyak orang yang datang, ada dari Provos dan orang-orang dari Polres Jakarta Selatan. Menimbang bahwa sementara itu saksi Rizal menerangkan, pada saat saksi Kuat Ma'ruf mengatakan saksi dipanggil oleh terdakwa bersama dengan korban Yosua, saksi masuk. Waktu itu di depan korban Nofriansah dan saksi Kuat Ma'ruf di belakangnya. Saksi juga ikut masuk agak terjeda. Begitu saksi masuk, posisinya sudah ada di depan terdakwa dengan saksi Richard. Saksi dengar di situ ada ribut-ribut, terus terdakwa mengatakan jongkok kepada korban Nofriansah. Tetapi korban Nofriansah mundur dan mengatakan, apa pak, ada apa ini? Terus saksi Richard Eliezer mengacungkan senjata dan terjadi penembakan. Setelah itu saksi Richard Eliezer masih menembak, saksi dengar ada suara Romer. Waktu itu
sehingga saksi ke arah dapur untuk menengok keluar. Saksi lihat nggak ada orang, saksi kembali ke arah tengah. Saksi lihat terdakwa sedang menembak ke tembok. Menimbang bahwa saksi Ricky Rizal dengar waktu itu terdakwa bilang jongkok, kemudian saksi Richard Eliezer menembak. Saksi ingat korban Nofriansah mengatakan, "Apa Pak? Ada apa Pak? Ada apa ini?" Dan langsung ditembak oleh saksi Richard lebih dari 3 atau 4 kali. Menimbang bahwa saksi Ricky Rizal tidak bisa memastikan senjata yang digunakan terdakwa saat menembak dinding. Posisi saksi agak jauh karena saksi ada di perbatasan senjata dapur dengan ruang tengah itu. Setelah itu terdakwa menembak dinding dan sempat jongkok ke arah korban, lalu ke arah garasi melewati saksi. Setelahnya saksi Romer masuk. Pada saat Romer masuk tidak lama terdakwa juga masuk. Terdakwa dan Putri Chandrawati keluar melewati saksi, kemudian saksi mengikuti sampai di depan karpot garasi dan saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk membawa Putri Chandrawati ke saguling. Menimbang bahwa berkaitan dengan terjadinya penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat di Duren 3 nomor 46, saksi Kuat Ma'ruf menerangkan, saksi Kuat Ma'ruf baru turun dari lantai 2 Duren 346 saat mau keluar bertemu dengan terdakwa di dapur. Menyuruh saksi memanggil Yosua dan Ricky Rizal. Kemudian saksi memanggil Ricky Rizal dan korban. Tidak lama saksi masuk, saksi Richard Eliezer sudah bersama terdakwa di bawah. Dan terdakwa marah pada Yosua. Saksi ingat, sewaktu saksi di dapur terdakwa mengatakan, "Kamu kurang ajar sekali sama saya, kamu tega sekali sama saya." Kemudian korban Nofriansah bilang, "Ada apa?" Kalau tidak salah bahasanya seperti itu. Kemudian terdakwa mengatakan, "Hajar Cat, hajar." Korban Nofriansah langsung ditembak. Setelah ditembak, nggak tahu berapa kali tembakan, korban jatuh tengkurap. Setelah itu, terdakwa sempat menengok ke belakang dan tidak lama terdakwa menembak tembok. Setelah menembak tembok, terdakwa keluar, lalu saksi Romer masuk dan terdakwa masuk lagi. Saksi melihat Putri Chandrawati diantar pulang ke saguling oleh saksi Ricky Rizal Wibowo. Menimbang bahwa saksi Adan Romer menerangkan, setelah sampai di Duren 346 saksi turun dan dari mobil lebih dahulu dan saksi menunggu terdakwa membuka pintu, tetapi belum dibuka. Kemudian mobilnya jalan lagi ke depan lagi dan setelah itu saksi menghampiri mobil dan berdiri di belakang mobil. Kemudian saksi melihat terdakwa membuka pintu, baru saksi datang ke sana untuk membantu membuka pintu. Setelah itu terdakwa turun, di mana waktu itu saksi melihat ada senjata yang jatuh. Seingat saksi yang jatuh itu adalah senjata HS. Kemudian saksi sebagai ajudan berniat mengambilkan senjata yang jatuh, tetapi sebelum saksi ambil senjata itu, terdakwa sudah mengambilnya terlebih dahulu. Kemudian saksi menutup pintu mobil. Menimbang bahwa saksi Adan Romer melihat terdakwa menggunakan sarung tangan hitam saat mengambil senjata HS. Saksi mengetahui itu senjata HS dan bukan senjatanya terdakwa, karena HS biasanya dipakai oleh para ajudan. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 saksi Adan Romer sempat bertemu dengan korban Nofriansah di taman depan dan korban sempat bertanya, "Terdakwa di mana?" Kemudian saksi jawab, "Sudah masuk ke dalam," dan kurang lebih sekitar 3 sampai 5 menit setelah itu saksi mendengar suara tembakan. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Adan Romer yang bersesuaian dengan keterangan saksi Diryanto alias Kodir dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, diketahui bahwa saksi mendengar suara tembakan yang suaranya dari depan, kemudian saksi ke depan tapi tidak ada. Saksi waktu itu bersama Kodir yang ikut lari di belakang saksi. Suara tembakan yang saksi dengar lebih dari 5 kali.
Lalu saksi Adan Romer masuk ke dalam dan bertemu dengan saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sampai di depan saksi bertanya kepada Richard, "Ada apa, Cat?" "Saya refleks, Bang." Cuma seperti itu jawabannya. Setelah itu terdakwa yang tadinya keluar masuk lagi. Saat terdakwa melintas di depan, terdakwa mengarahkan sikut ke arah saksi. Menimbang bahwa saksi Adan Romer menambahkan setelah melihat saksi Ricky Rizal Ma'ruf dan saksi Kuat Ma'ruf serta saksi Richard Eliezer, barulah saksi Adan Romer melihat korban Nofriansah dengan posisi tertelungkup di lorong, menuju tangga turun di ruang tengah lantai 1. Menimbang bahwa pada saat itu Adan Romer tidak melihat saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer memegang senjata, dan saksi bertemu dengan terdakwa, dia tidak memegang senjata, tetapi masih menggunakan sarung tangan. Menimbang bahwa saksi Adan Romer mengetahui pada waktu terdakwa berkata kepada saksi Richard Eliezer, saksi Dirianto, saksi Prayogi yang pada pokoknya menyampaikan, "Bagaimana ini kalau terjadi pada keluarga atau anak kita?" Dan terdakwa menyatakan kepada saksi Richard Eliezer akan dibela walaupun pangkat dan jabatan sebagai taruhannya. Keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi Prayogi. Menimbang bahwa keterangan saksi Adan Romer tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Kodir atau Dirianto yang menerangkan bahwa ia melihat rombongan Magelang datang ke Duren 3 sekitar jam 5 sore. Kemudian saksi membuka gerbang dan kembali menyiram tanaman. Kemudian sekitar 10 menit berikutnya terdakwa datang bersama saksi Prayogi dan saksi Adan Romer. Berselang 10 menit kemudian terdengar suara tembakan. Waktu itu saksi dan saksi Adan Romer panik dan saksi mundar-mandir mengikuti saksi Adan Romer. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Ahmad Sarul Ramadan diketahui tanggal 8 Juli saksi dihubungi untuk menjemput pasien dari kantor. Saksi menuju ke Duren 3, kemudian menuju perempatan Mampang. Sudah ada yang menjemput saksi untuk mengarahkan saksi menuju Duren 3. Sesampai di Duren 3, saksi mengeluarkan kantong jenazah milik Korlantas Polri. Lalu saksi memindahkan dan memasukkan jenazah ke dalam kantong jenazah. Saksi dibantu oleh orang yang saksi tidak tahu namanya. Saksi membawa jenazah tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati dengan dikawal mobil Provos, dan jam 4.30 saksi baru pulang dari rumah sakit. Menimbang bahwa saksi Ahmad Sarul Ramadan memastikan posisi jenazah di samping tangga, lalu saksi cek korban di nadinya dan saksi mengetahui korban sudah meninggal dunia. Lalu saksi masukkan ke kantong jenazah dengan memakai kaos tangan dan memasang, dan memang jenazah berlumuran darah. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulap Abu bersesuaian dengan keterangan saksi Rifaizal Samuel, saksi Danu Fajar Subekti dan saksi Martin Gabe diperoleh fakta. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli, saksi Sulap Abu yang merupakan anggota langsung dari saksi Rifaizal Samuel melaksanakan tugas piket bersama saksi Reinhard Regenmende dan saksi Martin Gabe. Kemudian saksi diperintahkan oleh saksi Rifaizal Samuel untuk bersama-sama ke rumah Pak Kasat. Kemudian kami bersama saksi Rifaizal Samuel Kasubdit, saksi Arsad Daifa Gunawan, saksi Reinhard Regenmende, saksi Martin Gabe dan saksi Danu Fajar Subekti. Saat tiba di tempat kejadian perkara, saksi diperintahkan oleh saksi Ridwan Soplanet dan saksi Rifaizal Samuel untuk membantu saksi Danu Fajar Subekti melakukan olah TKP. Saat mencatat apa yang saksi Danu temukan, kemudian letak posisi barang bukti yang ditemukan pada saat itu. Kami menemukan 10 selongsong peluru, 3 butir proyektil, 3 butir serpian peluru. Di arah tembok yang di lantai 2 terdapat 5 lubang. Kemudian di bawah pintu sebelah kanan dan tangan kanan korban Yosua ada 2 lubang. Kemudian di rak TV ada 1 lubang. Dan magazen serta 9 butir amunisi. Kemudian kedua pucuk senjata berikut pantasan dan amunisi serta 3 saksi, yaitu saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf dibawa oleh saksi Susanto ke
Propam Polri. Sementara untuk barang bukti 10 selongsong peluru, 3 proyektil dan 4 serpian dibawa oleh saksi Danu Fajar Subekti ke Polres Jakarta Selatan. Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai mana di bawah ini. Menimbang bahwa diawali dari peristiwa yang terjadi di Magelang, di mana korban Nofriansah Yosua diposisikan sebagai orang yang telah melakukan kekerasan seksual kepada Putri Chandrawati. Kemudian dari situ dimulai upaya untuk mengurangi kewenangannya dan tanggung jawab korban Nofriansah sebagai ajudan yang mempunyai tugas mengawal dan mendampingi Putri Chandrawati. Menimbang bahwa apabila dilihat dari segi tugasnya sebagai ajudan, maka sebenarnya mulai dari tanggal 7 Juli tersebut, korban Nofriansah sudah tidak optimal dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, korban Nofriansah Yosua sudah tidak menjalankan tugas utamanya karena oleh saksi kuat ma'ruf telah dijauhkan atau dilarang mendekat kepada Putri Chandrawati, dan oleh saksi Riki Rizal, senjata yang biasa dibawa oleh korban Yosua telah diambil serta diamankan di lantai 2 kamar anak terdakwa. Menimbang bahwa demikian halnya pada saat akan berangkat ke Jakarta, posisi senjata HS yang biasanya dibawa korban Nofriansah diamankan dalam mobil lain, yaitu mobil Lexus LM, sementara korban Yosua dengan mobil Lexus RX, serta posisi korban yang sudah tidak dijadikan satu lagi bersama dengan Putri Chandrawati, sehingga perjalanan sampai di rumah Saguling 3 nomor 29. Menimbang bahwa kejadian di Magelang diceritakan sedemikian rupa, mulai dari saksi kuat ma'ruf menerangkan saksi melihat dari kaca korban Yosua ada di tangga posisi arah turun, kemudian saksi lihat korban Nofriansah Yosua seperti mengintip-ngintip, saksi mengagetin korban dengan cara menggedor kacanya. Saksi teriak dan bilang, "Woi," tapi korban malah lari, hingga cerita tentang Susi yang ia perintahkan naik ke atas berteriak memanggil saksi kuat serta melihat Putri Chandrawati ada di depan kamar mandi dengan posisi duduk. Menimbang bahwa kemudian berawal dari kejadian di atas berlanjut dengan pengamanan senjata api HS dan senjata api laras panjang jenis Steyr milik korban, hingga korban tidak lagi diizinkan untuk mendampingi Putri pada waktu pulang ke Jakarta. Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi kuat ma'ruf dan keadaan yang terjadi pada Putri Chandrawati yang demikian itu, korban Yosua sendiri telah membantah, bahkan mengatakan mendapatkan ancaman dari teman-temannya yang berada di situ, seperti yang diterangkan oleh saksi Ferat Mareta Simanjuntak, yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 saksi Ferat Mareta Simanjuntak mendapatkan kabar melalui telepon dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat, yang awalnya korban tiba-tiba mengabari, yang mana sekitar jam 8 malam saksi Vera mendapatkan panggilan tidak terjawab. Kemudian korban telepon lagi tapi terputus-putus. Kemudian tiba-tiba terdaftar 4 panggilan tidak terjawab. Setelah itu ada panggilan masuk lagi dan dari telepon genggam korban pada pukul 8.30 dan saksi angkat. Korban awalnya bertanya pada saksi di mana. Kemudian saksi menjawab sedang dinas malam. Kemudian korban mengatakan kurang ajar. Oleh karena kalimat yang diungkapkan seperti itu, saksi menghindar dari kawan dinas untuk mencari tempat yang lebih nyaman agar dapat berkomunikasi dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat lebih lanjut. Bahwa dalam komunikasi melalui handphone tersebut, korban Nofriansah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putri Chandrawati sedang sakit, dan korban Nofriansah pada pokoknya menyatakan bahwa korban dituduh menyebabkan Putri menjadi sakit, dan korban pada pokoknya sedang diancam dengan mengatakan jika korban berani ke atas akan dibunuh. Bahwa ketika saksi Vera bertanya siapa yang mengancam, saksi mendengar bahwa korban
dan saksi mendengar korban menjelaskan squat di sini. Lalu saksi Vera Mareta Simanjuntak bertanya kepada korban melakukan apa terhadap Putri Chandrawati, dan korban Yosua Huta Barat pada pokoknya menyatakan tidak melakukan apapun yang bersifat negatif terhadap Putri Chandrawati. Serta ketika saksi bertanya korban sedang berada di mana, korban menjelaskan berada di Magelang. Menimbang bahwa sementara itu apabila mencermati keadaan yang terjadi pada tanggal 7 Juli tersebut tidak ada bukti pendukung yang mengarah pada kejadian yang valid adanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual atau bahkan lebih dari itu, mengingat hal-hal sebagai berikut. 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum mengatur bahwa relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan atau pendidikan dan atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya. Dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan yang memiliki posisi lebih rendah. Ada dua unsur penting dalam pengertian relasi kuasa di atas, yakni pertama, sifat hierarkis yang meliputi posisi antar individu yang lebih rendah dan atau lebih tinggi dalam suatu kelompok atau tanpa kelompok. Kedua, ketergantungan, artinya seseorang bergantung pada orang lain karena status sosial, budaya, pengetahuan atau pendidikan, dan ekonomi. Kedua unsur relasi kuasa tersebut menimbulkan adanya ketimpangan relasi kuasa, sehingga penyebab utama terjadinya kekerasan seksual. Ketimpangan relasi kuasa ini dapat terjadi ketika pelaku merasa bahwa dirinya memiliki posisi yang lebih unggul, juga dominan dibanding si korban. Dari pengertian di atas maka disebutkan orang yang memiliki posisi lebih unggul juga dominan dalam hal ini adalah Putri Chandrawati, dikarenakan Putri merupakan istri dari terdakwa yang menjabat sebagai Kadif Propan dan latar belakang pendidikan Putri adalah seorang dokter gigi. Sementara korban Nofriansah yang hanya lulusan SLTA dan seorang ajudan dengan pangkat brigadir yang ditugaskan sebagai ajudan terdakwa untuk membantu Putri Chandrawati baik sebagai supir maupun tugas-tugas lainnya. Sehingga dengan adanya ketergantungan relasi kuasa dimaksud sangat kecil kemungkinannya kalau korban melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Tidak adanya fakta yang mendukung Putri Chandrawati mengalami gangguan stres pasca trauma, post traumatic stress disorder, akibat pelecehan seksual atau perkosaan. Pelecehan seksual dan perkosaan terjadi biasanya dikaitkan dengan relasi kuasa. Ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korban, kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, kekuasaan jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dan lain sebagainya. Pelecehan seksual atau kekerasan seksual merupakan setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang, namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga tindakan pelecehan seksual dan perkosaan akan mendatangkan trauma yang mendalam bagi korban. Korban pelecehan seksual dan perkosaan dapat mengalami stres akibat pengalaman traumatis yang dialaminya. Sebagaimana disebutkan dalam jurnal ANAF volume 1 nomor 2 Desember 2016 halaman 188. Proses pemulihan korban kekerasan seksual akan melewati beberapa tahapan dengan menggunakan 5 tahapan kesedihan yang umum digunakan sebagai teori pemulihan diri pada diri korban, tidak selalu melewati setiap tahapan. Oleh Ilenis dan Handadari 2011, Journal of Unair, Insan Media Psikologi. Bahwa 5 tahapan itu yakni 1. Denial atau penangkalan merupakan fase di mana korban menyangkal bahwa mengalami tindak kekerasan seksual telah terjadi kepada dirinya. Hal ini merupakan reaksi utama dari penyakit yang tidak tertolong lagi. Penolakan biasanya pertahanan diri yang bersifat sementara, yaitu dengan perasaan tidak percaya, tidak menerima bahwa dirinya mengalami kekerasan seksual. 2. Anger atau kemarahan.
merupakan fase saat korban mengalami tindak kekerasan seksual menyadari bahwa penolakan yang tidak dapat dipertahankan lagi. Penolakan muncul dalam rasa marah, benci, dan iri. Ini terjadi karena individu menyadari kenapa dirinya yang mengalami tindak kekerasan seksual bukan orang lain. Kemarahan itu diproyeksikan kepada perawat, dokter, keluarganya, dan juga Tuhan. 3. Bargaining atau penawaran merupakan tahapan ketiga korban tindak kekerasan seksual mengembangkan harapan sebagai mekanisme pertahanan diri. Individu melakukan tawar-menawar dalam arti berharap bahwa trauma ini bisa hilang dengan sendirinya. 4. Depresi merupakan tahapan keempat di mana korban dalam fase ini menjadi pendiam, menolak orang lain, dan banyak merenung. Usaha-usaha untuk memperbaiki dirinya dapat membuat korban masuk ke dalam kondisi depresi. Pada dasarnya, kekerasan seksual yang terjadi pada korban kekerasan akan menimbulkan dampak negatif bagi dirinya, salah satunya yaitu depresi. Pada proses ini, korban kekerasan seksual tidak hanya menerima dampak secara fisik saja, tetapi juga dampak mental, yaitu dampak depresi yang ditunjukkan seperti kasus di atas. Acceptance atau penerimaan merupakan tahap di mana korban mulai mengembangkan rasa damai dan menerima takdir. Pada fase ini perasaan sakit pada fisik akan menghilang karena sikap kepasrahan individu atas pemahaman yang telah terjadi. Setelah korban mencapai tahap penerimaan, barulah dapat terjadi perkembangan yang positif. Tahap penerimaan ini terjadi apabila korban kekerasan seksual sudah dapat mengendalikan dirinya sendiri, menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya tanpa adanya rasa tidak nyaman dan sudah menerima kejadian yang pernah dialaminya. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo pada saat saksi menemui Putri Chandrawati di rumah Magelang, Putri menanyakan di mana korban. Dan begitu saksi bertemu korban, langsung saksi ajak naik ke lantai 2 dan saksi hadapkan ke hadapan Putri Chandrawati. Kemudian korban Yosua Huta Barat langsung masuk duduk di bawah situ melihat jika ibu tidur bersandar. Kemudian saksi tidak ada perintah untuk duduk sehingga saksi hanya berdiri di depan, kemudian saksi standby di situ. Hingga beberapa lama kemudian saksi turun bersama korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa dari pengertian gangguan stres pasca trauma, post traumatic stress disorder, dan tahapan proses pemulihan korban kekerasan seksual yang di atas, perilaku Putri Chandrawati yang mengaku sebagai korban justru bertentangan dengan profil korban menuju proses pemulihan. Tindakan Putri Chandrawati memanggil dan menemui almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat di kamarnya adalah terlalu cepat untuk seorang korban kekerasan seksual terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut. Trauma akibat tindak pidana kekerasan seksual, proses pemulihannya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tidak bisa sekejap mata. Bahkan tidak jarang ada korban yang menyerah sehingga mengakibatkan korban mengakhiri hidupnya. Sehingga sangat tidak masuk akal dalih korban kekerasan seksual yang disampaikan oleh Putri Chandrawati tersebut. 3. Berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto Arosyed yang berpendapat bahwa pada pokoknya pada saat pemeriksaan poligraf Putri Chandrawati menyampaikan berkenan diperiksa dan ahli menyodorkan surat persetujuan. Kemudian Putri Chandrawati menyetujui surat persetujuan tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil minus 25, teridentifikasi minus, terindikasi berbohong terhadap pertanyaan yang diajukan kepadanya. 4. Keterangan terdakwa sendiri di persidangan saat ditanyakan mengapa setelah terdakwa mendengar peristiwa kekerasan seksual yang terjadi kepada istrinya, terdakwa tidak melakukan visum et repertum terhadap istrinya dengan membawa istrinya ke dokter atau ke rumah sakit. Terdakwa hanya mengatakan itu kesalahan terdakwa. Padahal diketahui terdakwa mempunyai pengalaman yang tinggi selaku penyidik lebih dari 20 tahun. Sehingga tidak adanya bukti rekam medis yang didapatkan jika dalil kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 24 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Bahwa di dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual disebutkan: 1. Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana
B. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan C. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dari atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Ayat 2. Termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik. 3. Termasuk alat bukti surat yaitu surat keterangan psikologi klinis dan atau psikiater dokter spesialis kedokteran jiwa. B. Rekam medis. C. Hasil pemeriksaan forensik. D. Hasil pemeriksaan rekening bank. E. Dokumen. Dan F. Hasil pemeriksaan rekening bank. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Riki Rizal di persidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli tahun 2022, saksi diperintahkan oleh Putri Chandrawati untuk memindahkan uang yang berada di dalam rekening bank BNI nomor 12962494662 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat masing-masing sebesar 100 juta rupiah melalui M-Banking sebanyak 2 kali. Karena menurut saksi uang tersebut adalah milik dari Putri Chandrawati, hal mana dibenarkan oleh terdakwa Putri Chandrawati dalam perkara terpisah. Dan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Anita Amalia Dwi Agustin, yakni telah terjadi pemindah-bukuan rekening BNI milik korban Nofriansah sebanyak 2 kali melalui transaksi M-Banking masing-masing 100 juta rupiah pada tanggal 11 Juli 2022 ke dalam rekening milik saksi Riki Rizal Wibowo. Bahwa pengertian di bawah dalam pasal 24 ayat 3 huruf F Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tersebut menurut majelis hakim dikaitkan dengan relasi kuasa, maka korban kekerasan seksual akan bergantung secara ekonomi pada pelaku, di mana pelaku akan memberikan sejumlah uang kepada korban agar korban tidak melaporkan tindak pidana yang dialaminya, sehingga hasil pemeriksaan rekening bank menjadi salah satu alat bukti surat di dalam pembuktian tindak pidana pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Bahwa hasil pemeriksaan rekening bank milik almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat diketahui uang yang berada di dalam rekening tersebut adalah milik Putri Chandrawati, sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat didalilkan sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Karena faktanya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang bergantung secara ekonomi kepada Putri Chandrawati. Dengan menggunakan logika sebagaimana dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual tersebut, sangatlah tidak masuk akal jika korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan kekerasan seksual kepada Putri Chandrawati. Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 24 ayat 3 huruf A Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tersebut menyebutkan termasuk alat bukti surat yaitu surat keterangan psikologi klinis dan atau psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Di dalam perkara akuo telah dihadirkan di persidangan hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-E-HPPF-Apsifor-9 bahwa terhadap bukti surat tersebut majelis hakim menilai terlalu subjektif dan sangat berpihak kepada para terdakwa di dalam perkara akuo, dan seolah-olah kekerasan seksual merupakan tindakan pembenaran atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Sementara tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri tidak mempunyai bukti fisik yang nyata seperti rekam medis. Tindakan pembenaran ini nampak dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh hasil pemeriksaan psikologi forensik yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kondisi psikologis terhadap para terdakwa. Sementara tidak ada satupun rekomendasi kondisi psikologis terhadap keluarga korban. Padahal mereka juga ikut diteliti dan diperiksa oleh tim psikologi forensik tersebut. Dan keluarga korban belum bisa meninggalkan kesedihan atas meninggalnya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-E-HPPF-Aksifor-9-2022 patut dikesampingkan. 6. Ketentuan di dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam perkara akuo menurut majelis hakim tidak bisa dipandang berdiri sendiri tanpa disertai alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 24 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tersebut tentang tindak pidana kekerasan, di mana
kekerasan seksual, di mana keterangan Putri Chandrawati dan keterangan terdakwa akan adanya kekerasan seksual dan hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 56-E-HPPF-AFSIFOR-9-2020 telah dianggap seolah-olah memenuhi asas pembuktian akan adanya kekerasan seksual yang didalilkan oleh penasihat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan karena tidak disertai alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Putri Chandrawati mempunyai background dokter gigi yang biasanya menerapkan standar preventif kesehatan tinggi. Ternyata tidak melakukan pemeriksaan kesehatan atau tes DNA, bahkan melakukan visum atau rekam medik berkaitan dengan kejadian pelecehan seksual atau bahkan lebih dari itu. Menimbang 8 bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Soplanit dan saksi AKP Samuel di persidangan yang menyatakan bahwa ada laporan tindak pidana tentang dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati yang ditangani oleh unit PPA Polres Jakarta Selatan. Bahwa laporan polisi nomor 1630-B-7 Romawi 2022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 9 Juli tahun 2022 tentang kejahatan kesopanan dan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHP dan atau pasal 335 KUHP atau pasal 4 junto pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan laporan ini pihak terlapor dan korban adalah Putri Chandrawati. Terlapornya adalah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat serta laporan kedua tentang dugaan percobaan pembunuhan sebagaimana dalam pasal 338 junto pasal 53 dengan pelapor Bribtu Martin Gabe, korban Barada Richard Eliezer atau Barada E dan terlapor adalah Brigadir J. Menurut Brigjen Pol Andirian Jayadi selaku Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri, adanya pengungkapan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir C secara otomatis menggugurkan kedua laporan tersebut. Andi juga menyebutkan kedua laporan tersebut masuk dalam kategori sebagai upaya untuk menghalang-halangi penyidik dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Dan dengan sendirinya kedua laporan tersebut dinyatakan gugur. Dikutip dari www.antaranews.com, Bareskrim hentikan laporan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati Jumat tanggal 12 Agustus 2022 pukul 22.07 WIB. 9. Keterangan saksi Sugeng Putut Wicaksono yang sudah disumpah dan dibacakan di persidangan menerangkan pada intinya terdakwa mengatakan kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger atau pemicu. Hal tersebut saksi sampaikan karena setelah beberapa hari tanggal pastinya saksi lupa, saksi Sugeng Putut Wicaksono beberapa kali diingatkan oleh terdakwa bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi. Dan hal yang sama disampaikan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.20 WIB dan pada hari itu hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 setelah terdakwa diperiksa di Dirtipidum Bareskrim. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian motif adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati tidak dapat dibuktikan menurut hukum. Sehingga motif yang lebih tepat menurut majelis hakim adanya perbuatan atau sikap korban Nofriansah Yosua Huta Barat di mana perbuatan atau sikap tersebut yang menimbulkan perasaan sakit hati yang begitu mendalam terhadap Putri Chandrawati. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis tidak memperoleh keyakinan yang cukup bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah melakukan pelecehan seksual atau perkosaan atau bahkan perbuatan yang lebih dari itu kepada Putri Chandrawati, sehingga terhadap adanya alasan demikian patut dikesampingkan. Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan apakah terdapat alasan lain sehingga membuat Putri Chandrawati merasa sakit hati pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sementara itu
Saksi Kuat Ma'ruf menerangkan pada pukul 18.30 tanggal 7 Juli 2022, saksi Kuat Ma'ruf teleponan. Saksi menengok ke belakang dan melihat dari kaca korban Nofriansah Yosua Huta Barat ada di tangga posisi arah turun. Kemudian saksi lihat korban Nofriansah seperti mengintip-ngintip. Saksi gedor kacanya. Saksi teriak bilang, "Woi!" Tapi korban Nofriansah malah lari. Menimbang bahwa saksi Kuat Ma'ruf curiga karena posisinya ada di lantai atas. Lalu saksi panggil saksi Susi. Saksi bilang, "Sus, coba cek ibu ke atas, coba lihat." Setelah itu saksi Susi naik ke atas, tidak lama berteriak-teriak memanggil saksi. Setelah saksi naik ke atas, saksi melihat ibu ada di depan kamar mandi dengan posisi duduk. Menimbang bahwa kemudian saksi mengangkat Putri Chandrawati, saksi Susi mengangkat Chandrawati dengan cara memeluk dari depan. Saksi cuma megang punggung Putri Chandrawati dan mendorong saja. Setelah itu Putri Chandrawati sadar kemudian menangis seperti ketakutan, menanyakan, "Saksi Riki Rizal Wibowo di mana? Mana Riki? Mana Richard? Mana HP-ku? HP-ku mana?" Putri Chandrawati sambil menangis ketakutan begitu. Putri Chandrawati bilang, "Yosua sadis sekali sama ibu. Yosua sadis sekali sama ibu." Menimbang bahwa apabila mencermati kejadian di atas seakan-akan telah terjadi penganiayaan terhadap Putri Chandrawati. Namun demikian ada beberapa kejanggalan yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Daden Miftahul Haq, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Susi serta saksi Richard Eliezer di persidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli dini hari terdakwa bersama Putri Chandrawati merayakan hari jadi pernikahan mereka dan terdakwa bersama Putri Chandrawati menyuapi makanan kepada para ajudan termasuk korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan asisten rumah tangga dengan suasana keakraban dan kekeluargaan. 2. Berdasarkan keterangan saksi Mahareza Rizky Huta Barat, pada tanggal 4 Juli 2022 ia menerima chat WA dari Putri Chandrawati yang mengirimkan foto korban Nofriansah Yosua Huta Barat sedang menyetrika baju anak-anak terdakwa sesaat sebelum mereka kembali masuk ke asrama di Taruna Nusantara Magelang dan ditulis, mau digaji berapa abangmu yang baik ini yang sangat perhatian pada anak-anak saya. Saksi menerangkan bahwa Putri Chandrawati sangat terkesan baik dengan sikap almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan pada tanggal 7 Juli dini hari sampai dengan pukul 18.30 keadaan masih berjalan seperti biasa. Namun demikian keadaan menjadi berubah pada saat saksi Kuat Ma'ruf melihat korban Yosua sedang menuruni tangga. Lalu saksi Susi melihat Putri Chandrawati sedang tergeletak di depan pintu kamar mandi seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Dan saksi Kuat Ma'ruf mengatakan agar dilaporkan kepada terdakwa agar tidak menjadi duri dalam rumah tangga Putri Chandrawati. Menimbang bahwa dari perhitungan waktu sebagaimana telah dijelaskan di atas dapat diartikan ada perbuatan dari korban Yosua yang membuat Putri Chandrawati sakit hati sehingga Putri Chandrawati kemudian membuat kesan atau cerita yang seolah-olah korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah melakukan pelecehan seksual atau perkosaan atau lebih dari itu kepadanya. Dan hal tersebut pada tanggal 8 Juli 2022 disampaikan kepada terdakwa di rumah Jalan Saguling sesaat Putri Chandrawati tiba di Magelang. Menimbang bahwa padahal mulai dari awal seharusnya disadari oleh Putri Chandrawati selama di persidangan berlangsung tidak diperoleh fakta yang mengungkapkan telah terjadi penganiayaan atau kekerasan seksual atau perbuatan pidana lain yang dilakukan oleh korban Yosua kepada Putri Chandrawati. Menimbang bahwa namun demikian mendengar cerita Putri Chandrawati yang seolah-olah benar tersebut, kemudian terdakwa meyakini telah terjadi kekerasan seksual atau bahkan lebih dari itu terhadap Putri Chandrawati yang dilakukan oleh korban Yosua, sehingga membuat terdakwa sakit hati. Terdakwa sendiri mengakui kesalahannya di persidangan. Mengapa saat itu ia tidak membawa Putri Chandrawati untuk rekam medis? Menimbang bahwa karena perasaan sakit hati Putri Chandrawati tersebut kemudian mulai terungkap adanya meeting of mind para terdakwa untuk menyingkirkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Diawali dengan
Kuat Ma'ruf meminta kepada Putri Chandrawati menghubungi terdakwa agar korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak menjadi duri di dalam rumah tangga ibu. Selanjutnya diikuti dengan perbuatan permulaan berupa pengamanan senjata api jenis HS dan laras panjang jenis Steyr yang biasa dibawa oleh korban Yosua Huta Barat. Pada tanggal 7 Juli malam dan pada pagi harinya tanggal 8 Juli, sebelum pulang di Jakarta, saksi Ricky Rizal telah menyimpan senjata HS tersebut dalam dashboard mobil Lexus LM nomor B1MH. Sementara senjata panjang jenis Steyr diletakkan di samping kursi depan. Padahal diketahui korban Yosua duduk di mobil lainnya, yakni Lexus RX. Menimbang bahwa kemudian terungkap fakta terdakwa mengutarakan niatnya pada saksi Ricky Rizal Wibowo yang diminta untuk membackup terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan permintaan tegas apabila korban melawan lakukan penembakan. Akan tetapi Ricky Rizal Wibowo menyatakan tidak punya mental untuk melakukan itu. Maka selanjutnya saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dipilih sebagai pelaksana yang akan mewujudkan kehendak terdakwa, yang terlebih dahulu diperintahkan oleh terdakwa mengambil senjata api HS yang biasa dibawa oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat di dashboard mobil Lexus LM untuk diserahkan kepada terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa sebelumnya juga mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang pada pokoknya korban Nofriansah Yosua Huta Barat harus mati dengan menyampaikan keinginan agar saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang membunuh korban dan menyampaikan keinginan agar saksi Richard Eliezer yang membunuh korban Nofriansah Huta Barat. Karena menurut terdakwa kalau saksi Richard yang membunuh terdakwa yang akan jaga saksi Karena menurut terdakwa, kalau saksi Richard yang membunuh, terdakwa yang akan jaga saksi. Tetapi kalau terdakwa yang membunuh, tidak ada yang menjaga kita semua. Menimbang bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dalam mewujudkan keinginan terdakwa, maka terdakwa menjelaskan skenarionya dengan mengatakan lokasinya di 46 dan saksi Putri Chandrawati dilecehkan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Putri berteriak dan kamu respon. Korban Nofriansah Yosua Huta Barat karena ketahuan menembak kamu, lalu kamu tembak balik dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal. Lalu terdakwa menanyakan senjata api milik Richard yang kemudian menyuruh menambahkan peluru pada senjata yang dibawanya jenis Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru. Sehingga saksi Richard menambah tapi tidak sampai penuh. Menimbang bahwa dari keterangan saksi ahli Heri Prianto di persidangan yang menerangkan ia memeriksa CCTV rumah terdakwa di Jalan Saguling dan Jalan Duren 3. Dan saat CCTV rumah Jalan Saguling diputar di persidangan, nampak bahwa Putri Chandrawati mengajak saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam lift menuju lantai 3. Keberadaan Kuat Ma'ruf di lantai 3 tersebut berdasarkan rekaman hasil CCTV memang kurang lebih dari 3 menit. Namun majelis hakim meyakini bahwa saksi Kuat Ma'ruf bersama Putri Chandrawati menemui terdakwa di lantai 3. Bahwa keyakinan majelis hakim ini didukung dengan fakta bahwa setelah menemui terdakwa tersebut, kemudian saksi turun dan dari lantai 3 kemudian duduk di depan bersama ajudan lain. Kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo mengajak saksi Kuat Ma'ruf naik mobil bersama-sama dengan saksi Richard Eliezer dan korban Yosua Huta Barat. Dan Putri Chandrawati menuju rumah di Jalan Duren 3 nomor 6. Bahwa selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf menerangkan setelah mengantarkan dan membawakan barang-barang milik Putri Chandrawati ke kamar utama di lantai 1, ia naik ke lantai 2 untuk menutup pintu kayu dan pintu kaca. Kemudian saat ia bertemu dengan terdakwa, ia diminta memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke dalam. Saat itu korban Nofriansah Huta Barat masuk duluan. Kemudian saksi Rizal terakhir ia sendiri. Menimbang dari fakta yang terungkap tersebut dikaitkan dengan rekaman hasil TV di mana saksi Kuat Ma'ruf diajak Putri Chandrawati naik ke lantai 3 untuk bertemu dengan terdakwa adalah saksi mendengar perencanaan
pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan skenario terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga kemudian pada saat ia di rumah di Jalan Duren 3 nomor 46, ia menutup pintu dari lantai 2 adalah untuk meredam suara tembakan tersebut. Menimbang bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi AKP Rifaisal Samuel yang menerangkan pada saat olah TKP tanggal 8 Juli, saksi sempat bertanya kepada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal Wibowo yang menyatakan bahwa benar saksi Kuat Ma'ruf melihat tembak-menembak, kemudian ia menunduk sembunyi di lantai 2. Dan dari luar, Riki Rizal berlari ke arah dapur, ia melihat korban menembak. Menimbang bahwa keterangan Rifaisal Samuel tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Beni Ali setelah dihubungi oleh terdakwa sekira pukul 17.30 tanggal 8 Juli tahun 2022, saksi datang dan melihat proses olah TKP oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Ia juga sempat bertanya kepada saksi Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal Wibowo yang menjelaskan mengenai proses tembak-menembak antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Richard Eliezer tersebut. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim yakin jika keberadaan saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf diperintah oleh terdakwa untuk membackup terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menyiapkan rumah Jalan Duren 3 agar tertutup padahal diketahuinya masih sore sekitar pukul 17:10 dan menghalangi agar korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak sampai melakukan perlawanan. Menimbang bahwa selanjutnya selang waktu 5-10 menit dari kedatangan Putri Chandrawati di Duren 3 nomor 46, terdakwa begitu sampai di Duren 346 memerintahkan saksi Kuat Ma'ruf untuk mencari saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan kemudian terdakwa memegang leher korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan didorong ke depan, lalu terdakwa menyuruh berlutut seraya memerintahkan saksi Richard yang ada di sampingnya untuk menembak terdakwa. Dan saksi Richard menembak sebanyak 3-4 kali ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan mengenai perkenaan saksi Richard tidak bisa pastikan. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Richard diketahui jika terdakwa ikut melakukan penembakan pada korban karena saksi Richard melihat pada korban Yosua Huta Barat jatuh telungkup, saksi Richard masih mendengar suara erangan. Korban Yosua kemudian terdakwa yang pada waktu itu menggunakan sarung tangan warna hitam maju melakukan penembakan terhadap korban menggunakan senjata api jenis Glock. Kemudian terdakwa menggunakan senjata api jenis HS pada saat menembak di atas TV dan ke arah berlawanan. Menimbang bahwa dengan adanya penembakan tersebut berdasarkan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ridwan Soplanit, saksi Rifaisal Samuel, saksi Sulap Abu, saksi Danu Fajar Subekti, saksi Martin Gabe, saksi Susanto Haris, saksi Beni Ali dan saksi Ahmad Syarul Guna Ramadan terungkap bahwa fakta bahwa mereka melihat korban Yosua dalam jatuh tertelungkup berlumuran darah di bawah tangga lantai 1 dengan beberapa luka tembak. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 10 selongsong dengan rincian 1 selongsong di meja makan, 1 selongsong di bawah anak tangga, 1 selongsong di bawah kaki kanan pelaku, 1 selongsong di antara lutut korban, 1 selongsong di bawah lantai bawah rak minuman, 1 selongsong di kaki kursi, 1 selongsong di depan kamar mandi, 1 selongsong di bawah badan pelaku, 1 selongsong di lantai dan 1 selongsong di bawah meja makan. 3 buah proyektil 4 buah serpian proyektil, 1 buah pucuk senjata api jenis Glock nomor MPY 851 9 mm berikut magasin yang berisi 12 butir amunisi, 1 pucuk senjata api AS jenis H233001 berikut 1 buah magasin berisi 9 butir peluru. 1 buah anak peluru yang ditemukan bersarang pada kulit punggung sisi jenazah. 7 serpian logam yang ditemukan menempel pada kulit pipi kiri serpian anak peluru. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar pula ahli Arif Sumirat yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa
Di dinding depan anak tangga ada 5 perkenaan tembakan, plafon ada 2 perkenaan tembakan, dan lantai depan gudang belakang kursi pijat ada 3 perkenaan tembakan. Bahwa ada pergerakan sedikit, pergerakan senjata dari 3 perkenaan pada lantai dengan perkenaan pada dinding. Bahwa arah penembak berdasarkan perkenaan tembakan pada tangga berasal dari bawah dan terdapat 3 sudut perkenaan tembak ya diambil sehingga posisi penembak persis di depan anak tangga terakhir. Bahwa ahli menjelaskan tiap jenis tembakan mempunyai karakteristik sendiri bagaikan sidik jari manusia dalam hal ini. Tiap senjata punya sidik laras senjata yang berbeda antara satu dengan yang lain. Bahwa ahli menerima 2 senjata api dari Polres Metro Jakarta Selatan beserta 3 proyektil identik dengan senjata HP AS dan 1 proyektil lainnya berasal dari senjata Glock 17 MPY 851. Bahwa ahli mengatakan 10 selongsong peluru ahli mencurigai ada 2 senjata, kemudian dilakukan uji balistik, kemudian dilakukan uji tembak dalam air dan ditemukan 2 anak peluru. Kemudian ahli bandingkan 10 selongsong peluru tersebut dengan 2 anak peluru hasil uji balistik. Kesimpulannya 8 selongsong peluru berasal dari identik dari Glock MPY 851 sedangkan 2 selongsong identik dengan senjata api HS. Bahwa ahli mengatakan dari 8 selongsong peluru tersebut berasal dari senjata api Glock yang sama. Ahli mengatakan senjata Glock 17 dapat diisi dengan 17 butir peluru, namun pada prakteknya selalu dikurangi. Bahwa ahli mengatakan terdapat 20 butir peluru senjata Glock, 12 magazen dan 8 selongsong yang ditemukan. Ahli tidak mengetahui asalnya dari mana. Bahwa ahli membandingkan senjata jenis Glock MPY 851 dengan HS. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa terdapat perbuatan permulaan yang diawali dengan saksi Riki Rizal Wibowo mengamankan senjata api HS milik korban Nofriansah meskipun atas inisiatif sendiri. Akan tetapi diketahui fakta bahwa sesampai di Jakarta, senjata api jenis HS tersebut tetap tersimpan di dalam dashboard mobil Lexus LM, di mana sejak Magelang sebelum berangkat Jakarta sebenarnya saksi Riki Rizal Wibowo bisa saja mengembalikan senjata tersebut kepada korban. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukannya. Tindakan saksi Riki Rizal dalam mengamankan senjata api milik korban adalah dilaporkan kepada Putri Chandrawati dan diketahui oleh terdakwa. Karena faktanya senjata api jenis HS tersebut kemudian diambil oleh saksi Richard Eliezer untuk diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa menggunakannya untuk menembak ke atas tangga di rumah Jalan Duren 3 nomor 46 sesuai dengan skenario yang dibuatnya. Bahwa perbuatan permulaan selanjutnya adalah keberadaan korban Nofriansah di mobil Lexus RX bersama saksi Riki Rizal Wibowo adalah dikehendaki oleh Putri Chandrawati. Putri Chandrawati pernah menerangkan dalam perkara terpisah bahwa ia tidak akan mau satu mobil dengan almarhum korban Nofriansah. Padahal diketahuinya korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah diperbantukan oleh terdakwa untuk membantu tugas sehari-hari Putri Chandrawati. Dan pada saat berangkat tanggal 2 Juli 2022 dari Jakarta menuju Magelang, korban Nofriansah bersama saksi Richard bertindak sebagai driver dan pengawal Putri Chandrawati. Keberangkatan saksi Riki Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf ke Jakarta adalah dikehendaki oleh terdakwa dan Putri Chandrawati. Berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer, saksi Susi, saksi Daden Miftahul Haq di persidangan bahwa saksi Riki Rizal Ma'ruf dan saksi Kuat Ma'ruf adalah sehari-hari bertugas di Magelang untuk menjaga kedua anak terdakwa yang sedang sekolah di Taruna Nusantara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal Wibowo dan mereka berangkat ke Jakarta diperintahkan oleh Putri Chandrawati. Bahwa keberadaan saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dalam satu mobil Lexus RX merupakan rangkaian dari perbuatan permulaan dalam rangka menyingkirkan korban almarhum Nofriansah agar tidak menjadi duri dalam rumah tangga ibu sebagaimana disampaikan saksi Kuat Ma'ruf pada Putri Chandrawati.
Menimbang bahwa terdakwa dengan memakai sarung tangan hitam selanjutnya melakukan penembakan ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah itu terdakwa menembak ke arah tembok di atas tangga dan menembak ke arah atas TV. Kemudian terdakwa menggangkan senjata api Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut. Sementara menurut saksi Riki Rizal tidak melihat terdakwa memakai sarung tangan dan juga tidak melihat terdakwa menembak korban karena posisinya jauh. Tetapi pada saat menembak tembok dan lainnya, saksi melihat itu. Tentang penembakan tersebut, hal yang sama diterangkan oleh saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa menyangkut hal di atas menurut majelis hakim pembuktian dalam perkara ini seakan-akan hanya disandarkan pada keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu semata dan tidak ada alat bukti lain yang mendukung keterangan tersebut, sehingga berpandangan pembuktian itu hanya didasarkan pada alat bukti kuantitatif, bukan alat bukti kualitatif. Menimbang bahwa terlebih lagi banyak terjadi sekarang pemaknaan kesesuaian alat bukti seringkali hanya dikaitkan pada hal-hal yang bersifat antefaktum dengan menafikan apakah pos waktunya masih berjalan sesuai dengan alur pembuktian yang ingin dicapai atau tidak, sehingga mengakibatkan pembuktian itu menjadi tidak berimbang. Menimbang bahwa tidak terkecuali berkaitan dengan pembuktian dalam perkara akuo di mana seharusnya dalam membuktikan apakah benar terdakwa ikut menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat atau tidak, apakah terdakwa pada saat itu memakai atau menggunakan sarung tangan dan membawa senjata api jenis HS milik korban atau tidak, hanya didasarkan pada pembuktian sebelum penembakan tersebut terjadi, akan tetapi tidak memperhatikan kejadian setelah penembakan itu terjadi. Menimbang bahwa mengenai terdakwa membawa dan melakukan penembakan ke dinding atau tembok menggunakan senjata api jenis HS milik korban Yosua, serta terdakwa melakukan penembakan terhadap korban Yosua dengan memakai sarung tangan hitam, hal tersebut akan dibuktikan oleh keterangan terdakwa sendiri, keterangan saksi Rifaisal Samuel dan saksi Adan Romer sebagai berikut. Keterangan terdakwa bahwa pada saat terdakwa korban Yosua Huta Barat roboh, terdakwa katakan, "Stop, berhenti, mundur." Bahwa setelah terdakwa panik dan sadar berarti ada korban yang terjadi di rumah terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa berpikir bagaimana dalam peristiwa itu terdakwa bisa melindungi saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Terdakwa kemudian berpikir bagaimana penembakan oleh anggota Polri ini bisa membantu yang bersangkutan. Harus ada perlawanan atau pembelaan diri. Akhirnya terdakwa melihat senjata korban Yosua di pinggang waktu itu karena jatuhnya telungkup. Terdakwa ambil senjatanya lalu terdakwa tembakan ke dinding. Ini refleks terdakwa setelah melihat kejadian itu. Kemudian terdakwa mengingat bahwa ini harus ada tembakan dari korban Yosua sehingga terdakwa mengambil dari arah korban Yosua. Keterangan Adan Romer bahwa sesampai di Duren 3 saksi turun dari mobil lebih dahulu. Saksi menunggu terdakwa membuka pintu. Mobilnya jalan ke depan lagi. Dan setelah itu saksi menghampiri mobil dan berdiri di belakang mobil. Kemudian saksi melihat terdakwa membuka pintu. Setelah itu terdakwa turun. Di mana waktu itu saksi melihat senjata yang jatuh dan senjata itu adalah jenis HS. Dan saksi sebagai ajudan berniat mengambilkan senjata yang jatuh. Tetapi sebelum saksi ambil, terdakwa sudah mengambil terlebih dahulu. Kemudian saksi menutup pintu dan saksi melihat senjata AS tersebut dimasukkan ke dalam saku kanan celana PDL terdakwa. Kemudian terdakwa berjalan menuju rumah 46. Bahwa saksi tersebut melihat terdakwa menggunakan sarung tangan hitam saat mengambil senjata HS. Saksi mengetahui itu senjata HS dan bukan senjatanya terdakwa karena HS biasanya dipakai oleh para ajudan. Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu memegang senjata. Dan pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa tidak memegang senjata tetapi masih memakai sarung tangan. Keterangan saksi Rifaisal Samuel bahwa saksi melihat terdakwa membawa senjata api di dalam holster yang diletakkan
di sebelah pinggang kanan pada saat olah TKP. Menimbang bahwa terkait dengan penembakan selain dapat disimpulkan dari keterangan terdakwa, keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Adan Romer dan saksi Rifaizal Samuel, hal tersebut dapat dilihat pendapat ahli sebagai berikut. Ahli Vira Samia, bahwa ahli mengatakan secara teori jika senjata itu disentuh akan meninggalkan DNA. DNA tersebut diperoleh dari sel-sel mati dari tangan, baik dari tangan maupun keringat. Bahwa ahli mengatakan penggunaan sarung tangan dapat mencegah DNA yang tertinggal dalam barang. Harus secara langsung memegang agar DNA-nya tertinggal. Ahli mengatakan DNA senjata HS hanya teridentifikasi DNA Nofriansah Yosua Huta Barat. Dari keterangan ahli ini dapat diketahui bahwa dengan menggunakan sarung tangan dapat mencegah DNA tertinggal dan telah ternyata dari keterangan terdakwa meskipun melakukan penembakan dengan menggunakan senjata HS milik korban, akan tetapi DNA pada senjata HS hanya teridentifikasi DNA Nofriansah Yosua Huta Barat. 2. Ahli Farah Primadani Kauro. Ahli menemukan 7 buah luka tembak masuk dan 6 buah luka tembak keluar pada jenazah. Ahli menemukan 7 luka tembak masuk yang terdapat di bagian kepala, belakang, sisi belakang, di bagian kelopak mata kanan bagian luar, bagian bibir bagian bawah sisi kiri, bagian puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi kanan, dan di bagian jari manis tangan kiri sisi dalam. Ahli menemukan 6 buah luka tembak keluar yang terdapat di bagian hidung, kelopak mata, leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan, dan jari manis tangan kiri. Ahli menemukan peluru bersarang di bagian dada, di sisi kanan. Ahli menemukan proyektil peluru pada rongga dada dan ahli mengatakan berdasarkan 7 luka tembak masuk ada 2 yang fatal, yaitu pada dada sisi kiri dan kepala bagian belakang sisi kiri. Ahli menuangkan hasil visum et repertum ini dengan surat R30/82-H-7-2022-IKF tertanggal 14 Juli 2022. Dari keterangan ahli yang demikian terungkap fakta adanya jumlah luka tembak yang masuk sebanyak 7 dan luka tembak keluar sebanyak 6. Dengan demikian, logika yang terbangun dari hal tersebut adalah jumlah tembakan yang mengenai sasaran pada diri korban sebanyak 7 kali tembakan. Sementara senjata jenis Glock 17 MPY 851 milik saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu masih menyisakan 12 butir peluru, sehingga dengan jumlah 7 perkenaan, maka apabila maksimal senjata Glock 17 itu adalah 17 butir peluru, dalam prakteknya tidak pernah diisi penuh, maka dapat disimpulkan adanya 2 atau 3 perkenaan tembakan yang bukan merupakan perbuatan saksi Richard. 3. Ahli Arif Sumirat, bahwa ahli menerima 2 senjata api dari Polres Metro Jakarta Selatan, 3 proyektil identik dengan senjata api jenis HS dan 1 proyektil lainnya berasal dari senjata Glock 17 MPY 851. Ahli mengatakan bahwa 8 selongsong peluru tersebut berasal dari senjata api Glock yang sama. Ahli berpendapat senjata Glock 17 dapat diisi dengan 17 butir peluru, namun prakteknya dikurangi. Ahli mengatakan 20 butir peluru senjata Glock 12 dalam magazen dan 8 selongsong yang ditemukan, ahli tidak mengetahui asalnya dari mana. Ahli hanya membandingkan Glock 17 MPY 851 dengan HS. Ahli telah melakukan pemeriksaan balistik terhadap barang bukti yang diserahkan oleh Polres Jakarta Selatan terhadap 12 butir peluru senjata api Glock 17 milik Richard Eliezer Budiang Lumiu. Diketahui hasil pemeriksaan head stamp yaitu 6 butir
butir pin 9CA, 6 butir peluru adalah bermerek pin 9CA, 5 butir peluru bermerek S dan SNB 9x1920 dan 1 butir Luger Z7, 1 butir peluru merek Luger Z7 9 mm. Dari keterangan ahli tersebut dapat diketahui bahwa ahli hanya membandingkan 2 senjata, sehingga hasil yang didapat merupakan representasi dari kedua senjata itu. Dan apabila melihat dari jumlah selongsong peluru yang ahli teliti dibandingkan dengan kapasitas maksimal dari senjata jenis Glock, maka akan ada sekitar 3 atau 4 selongsong peluru dari jenis Glock yang tidak bertuan atau dalam istilah ahli tidak diketahui dari mana asalnya. Menimbang bahwa penuntut umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yang didapatkan dari penggeledahan oleh penyidik pada tanggal 19 Juli tahun 2022 di rumah terdakwa di Jalan Saguling nomor 3 tahun nomor 29, Pancoran, Jakarta Selatan. Pada lantai 1 ditemukan 1 buah box sarung tangan merek Samrock warna hitam yang sudah terbuka, 1 buah box sarung tangan merek Samrock yang sudah kosong, 1 buah box sarung tangan merek Samrock masih baru belum atau terbuka, yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki persediaan sarung tangan warna hitam di rumahnya. Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1775 penetapan Sita tahun 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 12 September 2022 diketahui telah dilakukan penyitaan barang bukti yang diantaranya adalah 1 buah pucuk